Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Kamis 5 Oktober tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Demikian juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami meyakini firman Allah itu dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Gembala kami yang sangat baik, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 24, ayat 37 sampai ayat 44. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Demikian firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini masih seperti tema pada hari Minggu, yaitu, sudahkah kita siap menyambut kedatangan Kristus untuk kita ke surga? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Don Bosco pernah ditanya oleh seorang pemuda, apakah yang akan Anda buat sekiranya Anda tahu bahwa besok Anda akan meninggal? Don Bosco menjawab, sesudah misa sarapan pagi saya akan mengajar. Jadi sesudah dia beribadah, dia misa, dia akan sarapan pagi, lalu mengajar. Lalu ditanya lagi, siangnya sesudah makan saya akan istirahat. Lalu Don Bosco mengatakan, jam 4 sore saya bangun, mengunjungi orang-orang dan keluarga yang telah membuat perjanjian dengan saya untuk saya jenguk, untuk saya datangi. Mungkin saya akan makan malam di salah satu keluarga yang saya kunjungi, yang saya datangi. Sekembalinya dari sana, saya akan membacakan buku-buku rohani maupun buku-buku yang lain yang menjadi kegemaran saya, yang menjadi hobi saya di dalam hal membaca. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebelum Don Bosco selesai menguraikan jadwal hidup sehariannya, pemuda itu bertanya dengan sangat heran dan sangat luar biasa. Tetapi bukankah itu hal yang biasa Anda lakukan? Jadi pemuda bilang kepada Don Bosco, bukankah itu hal biasa yang Anda lakukan setiap hari? Don Bosco menjawab, ya, mengapa harus lain? Don Bosco selalu siap sedia atau siaga dalam hidupnya. Kapanpun Tuhan memanggil dan meminta pertanggungjawabannya selama Don Bosco hidup di dunia, Don Bosco siap. Don Bosco tidak perlu panik dan mempersiapkan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Injil hari ini menasihati kita supaya kita senantiasa bersiap siaga. Sudahkah kita siap untuk menerima kedatangan Kristus dan kursi pengadilan Kristus di surga yang kekal? Jadi semua orang yang sudah percaya pada Kristus, pada waktu dia mati, dia akan menghadap yang namanya bema, kursi pengadilan Kristus. Dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan selama kita tinggal di dunia ini, apa saja yang kita lakukan bagi Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia ini.
sebelum kita meninggal, sebelum kita dipanggil Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Dia mengajar kita dalam Matius pasal 24 ayat 44 yang saya sudah bacakan tadi, dan saya akan bacakan lagi. Hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi Kristus akan datang, kita tidak tahu kapan, kita tidak pernah duga. Tapi hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda kedatangan Kristus. Tanda-tanda hari kiamat. Sudah jelas. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan datang. Itu bukanlah orang asing, melainkan adalah Tuhan kita sendiri, Juru Selamat kita, penebus dosa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia yang sudah percaya pada Kristus di kursi pengadilan Kristus, yaitu Bema. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pengadilan Kristus adalah pengadilan belas kasihan. Jadi pada waktu saudara dan saya sudah berada di surga, di kursi pengadilan Kristus, maka saudara dan saya yang akan mendapatkan 5 mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Namun mahkota itu saya tidak akan bahas di sini karena cukup panjang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Yesus pernah mengatakan, Ia akan datang seperti pencuri. Ia akan datang seperti maut. Pencuri tidak akan pernah mengatakan saya akan mencuri. Tidak. Maut pun tidak pernah mengatakan hari ini kita akan mengalami maut. Tidak. Kristus datang seperti itu. Itulah sebabnya marilah kita siap sedia menyambut Tuhan Yesus. Maka kesiapsediaan kita bukan merupakan tanda ketakutan, melainkan satu bukti kerelaan untuk menerima atau menyambut kedatangan Kristus untuk mengangkat kita pulang ke surga yang kekal itu. Itulah sebabnya kita harus kembangkan karunia yang ada pada kita. Kita harus kembangkan harapan yang ada pada kita dengan penuh kegembiraan menyongsong kedatangan Kristus untuk mengangkat kita pulang ke surga. Karena kedatangan Kristus kembali berarti pertemuan di udara yang sangat membahagiakan. Ada lagu, ada pertemuan di udara. Semua orang-orang Kristen yang sudah percaya sungguh-sungguh maka akan dibangkitkan, lalu naik ke udara. Lalu di sana ada pertemuan yang luar biasa. Baru kita menuju ke surga yang kekal untuk menghadap Kristus di takhta pengadilan Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus akan datang pada segala peristiwa hidup kita untuk menyapa kita, menegur kita, dan memperingatkan kita. Kristus datang dalam setiap peristiwa, juga dalam peristiwa-peristiwa yang paling sederhana dalam hidup kita, asal kita peka untuk mendengarkan sapaan dan penerimaan kedatangan Kristus. Penyambutan kita terhadap kedatangan Kristus untuk kita masuk ke surga yang kekal. Nah, sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Kristus? Hiduplah benar, hidup jujur, hidup suci, hidup dalam kemuliaan Kristus, dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. So, ada banyak orang yang berjumpa dengan Kristus di akhir zaman ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan mengajar kami supaya kami siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kita tidak tahu kapan akan datang, untuk mengangkat kita pulang ke surga dan menghadap takhta pengadilan Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.